unsur Forkopimda Kota Padang, asisten staf ahli, inspektur, kepala OPD, dan camat lingkungan pemerintah Kota Padang yang sama-sama menghormati tim percepatan pembangunan Kota Padang, kelompok kerja pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program prioritas, dan tokoh inspirator atau penggerak program unggulan wali kota. Yang kami hormati pimpinan BUMN BUMD, yang sama-sama menghormati tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi sosial, masyarakat, Nini Mama, Bundo Kando, serta Bapak Ibu hadirin dan acara yang luar biasa sekali sore hari ini. Kita berada di acara 1 tahun kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang, Bapak Fadli Amran dan Bapak Maigus Nasir. Kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu, luar biasa sekali. Tidak terasa 1 tahun Bapak Fadli Amran dan Bapak Maigus Nasir menjadi pemimpin Kota Padang. Tentunya kita sama-sama menyadari dan juga menyaksikan capaian demi capaian, visi dan juga misi dan program-program unggulan sudah terlaksana dan tercapai. Sama-sama kita ketahui Padang Amanah, Padang Juara, Smart Surau, Sinergi Nagari, Padang Melayani, Padang Rancak, Padang Sigap, UMKM naik kelas, dan Jelajah Padang. Dan juga mempunyai misi yang sangat luar biasa, menggerakkan segala mewujudkan Kota Padang sebagai kota pintar, smart city dan kota sehat berlandaskan agama dan budaya menuju kota maju. Dan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Fadli Amran dan Bapak Maigus Nasir. Bahkan Odi dan Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, yang lalu di saat setelah pelantikan oleh Presiden Republik Indonesia langsung juga berlaku Bapak Ibu, luar biasa sekali. Bapak Ibu kami hormati, langsung saja kita akan menyaksikan tentunya penayangan kilas 1 tahun kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang, Road to Gastronomy City. Dalam 1 tahun kepemimpinan Fadli Amran dan Maigus Nasir, inilah saatnya kita reformasi Bapak dan Ibu, menuju Kota Padang, kota sehat, kota pintar nomor 1 mujajen ke masyarakat. Sebagai wali kota bersama dengan Buya Maigus, ini keinginan kami. Bagi yang tidak siap dan tidak sanggup, silahkan keluar dari barisan. Boleh hari ini, boleh besok, boleh tidak tampak. Saya mau Bapak dan Ibu bersama-sama dengan saya 5 tahun ke depan untuk visi kejayaan Kota Padang. pemerintah Kota Padang terus menggerakkan segala potensi untuk mewujudkan Kota Padang sebagai kota pintar dan kota sehat sesuai dengan visi, misi, program unggulan, dan aktivasi melalui pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Secara makro, Kota Padang menunjukkan capaian yang positif. Indeks pembangunan manusia meningkat, tingkat kemiskinan dan pengangguran terus ditekan. Laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren membaik, serta ketimpangan pendapatan dapat dijaga secara stabil. Capaian ini menjadi fondasi penting dalam pembangunan daerah ke depan. Berbagai program strategis nasional turut diimplementasikan, mulai dari penanggulangan kemiskinan ekstrem, jaminan kesehatan nasional, pengendalian inflasi, hingga penguatan ketahanan pangan. Program BPJS Kesehatan gratis, Koperasi Merah Putih, makan bergizi gratis, serta penyediaan cadangan beras daerah menjadi bukti nyata kehadiran pemerintah bagi masyarakat. Namun, komitmen pembangunan tidak berhenti pada dukungan terhadap agenda nasional. Pemerintah Kota Padang menerjemahkan semangat tersebut ke dalam kebijakan yang lebih spesifik, terarah, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat melalui 9 program unggulan. Ke-9 program ini menjadi instrumen utama percepatan pembangunan kota, mulai dari tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pendidikan, penguatan nilai keagamaan dan adat, penataan infrastruktur, kesiapsiagaan bencana, penguatan UMKM, hingga pengembangan sektor pariwisata. Pertama, Padang Amanah. Program 1 berfokus pada tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan bebas pungutan liar. Survei penilaian integritas menunjukkan capaian yang mendekati target. Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan terlaksana 100%, rapat koordinasi rutin di tingkat kelurahan dan kecamatan berjalan optimal, serta pembangunan berbasis RW terus diperkuat. Di sisi pengelolaan aset, kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dan pendaftaran aset tanah premium menunjukkan hasil positif sebagai upaya peningkatan PET. Kedua, Padang Juara.
Program ini berfokus pada pendidikan dan pengembangan SDM di manusia. Ribuan siswa kurang mampu menerima bantuan seragam dan LKS gratis pada jenjang SD dan SMP. Insentif bagi 1.100 guru PAUD terrealisasi penuh. Beasiswa luar negeri bagi siswa berprestasi terlaksana sesuai target. Kegiatan lomba dan pembinaan prestasi siswa juga berjalan optimal sebagai investasi masa depan generasi muda. Ketiga, Smart Surau. Program ini menguatkan karakter generasi muda berbasis nilai keagamaan. Aplikasi Smart Surau telah dibangun. Puluhan ribu siswa mengikuti kegiatan Subuh Mubarakah. Akses internet gratis di rumah ibadah tersedia 100% sesuai target, serta ruang pembelajaran digital, masjid terus dikembangkan sebagai pusat literasi keagamaan berbasis teknologi. Keempat, Sinergi Nagari. Program ini memperkuat kolaborasi antara pemerintah, lembaga adat, dan organisasi kemasyarakatan. Penguatan 10 KAN terlaksana sesuai target. Sinergi dengan tokoh adat, agama, dan cendekiawan terus dibangun untuk menjaga nilai budaya Minangkabau dalam pembangunan kota. Kelima, Padang Melayani. Program ini menitik beratkan pada pelayanan publik yang inklusif dan berbasis teknologi. BPJS Kesehatan gratis menjangkau lebih dari 44.000 jiwa. Perlindungan pekerja rentan melalui BPJS Ketenagakerjaan tercapai sesuai target. Keenam, Padang Rancak. Program ini berfokus pada penataan kota dan infrastruktur, pembangunan taman tematik terlaksana sesuai target. Pemeliharaan jalan dan drainase melampaui beberapa target yang ditetapkan. Rehabilitasi sistem drainase perkotaan meningkat signifikan. Revitalisasi pasar raya dan pasar satelit berjalan 100%. Transportasi publik Trans Padang terus diperkuat dengan armada yang beroperasi penuh dan penambahan halte. Ketujuh, Padang Sigap. Program ini menekankan respons cepat terhadap kondisi darurat dan pengaduan masyarakat. Rekrutmen dan pelatihan Dubalang Kota terlaksana. Call center dan dokter warga menunjukkan tingkat pelayanan 100% terhadap panggilan masyarakat. Pengadaan alat peringatan dini banjir dan tsunami terrealisasi penuh sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kedelapan, UMKM naik kelas. Program ini mendorong penguatan ekonomi kerakyatan. Ribuan pelaku usaha mikro mendapatkan pendampingan intensif dan digital marketing. Subsidi margin pinjaman tanpa bunga terrealisasi sesuai target. Ratusan koperasi mendapat pendampingan dan inkubasi, serta peningkatan tata kelola digitalisasi koperasi berjalan 100%. Dan yang terakhir, kesembilan, Jelajah Padang. Program ini mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Penyusunan perencanaan destinasi wisata, rehabilitasi kawasan wisata, serta kegiatan pemasaran dalam dan luar negeri terlaksana sesuai target. Penataan kawasan pantai, pengadaan fasilitas publik, serta pembangunan toilet bersih. Setelah 1 tahun pelaksanaan, 9 program unggulan telah menjadi motor utama pembangunan Kota Padang. Namun, setiap kebijakan tentu memerlukan evaluasi agar arah pembangunan semakin tepat dan berdampak luas. Sementara itu, terdapat program yang masih memerlukan perhatian dan percepatan lebih lanjut. Meskipun dihadapkan pada tantangan besar, baik dalam pelaksanaan program unggulan maupun dalam penanganan bencana dan kritik publik, pemerintah Kota Padang tetap menunjukkan konsistensi dalam menjaga arah pembangunan. Upaya perbaikan tata kelola, penguatan pelayanan publik, inovasi pemerintahan, serta komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan tetap berjalan di tengah berbagai dinamika tersebut. Atas kerja kolektif ini, Kota Padang berhasil meraih berbagai penghargaan di tingkat regional, nasional, hingga internasional sepanjang tahun ke-2025. Pemerintah Kota Padang meraih 30 penghargaan, 24 penghargaan tingkat nasional, 4 penghargaan tingkat provinsi, serta penghargaan internasional dan lembaga independen nasional. 1 tahun pertama kepemimpinan ini menjadi fase pembuktian sekaligus pembelajaran. Capaian yang melampaui target menjadi kekuatan, program yang belum maksimal menjadi ruang evaluasi. Tantangan bencana menjadi pengingat pentingnya ketangguhan kota, dan kritik masyarakat menjadi energi untuk terus berbenah. Kedepan, pemerintah Kota Padang berkomitmen untuk mempercepat eksekusi, memperkuat koordinasi, meningkatkan responsivitas pelayanan, serta memastikan setiap kebijakan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat, menuju Kota Padang yang lebih amanah,
lebih sigap, lebih melayani, dan semakin siap melangkah. Satu tujuan untuk kejayaan Kota Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sesama kami Bapak Anggota, Bapak Pemerintah, Bapak Ibu, hadirin tokoh masyarakat yang tidak bisa bersama satu persatu yang hadir pada acara ini dalam rangka seleksi 1 tahun kepemimpinan Bapak Adiamran dan Bapak Agus. Baik, ini tidak berpanjang waktu, kita minta dengan hormat Bapak Anggota, Bapak Adiamran untuk bisa memaparkan kepada kita. Langsung berdoa Pak Adi dan Pak Agus untuk memaparkan kepada kita capaian dalam 1 tahun terakhir kepada Pak Adi dan Pak Agus. Siapa tahu pertanyaannya banyak, jadi saya meminta Bapak Wakil Wali Kota pun juga menemani. Tapi kalau kita lihat tadi sudah cukup komprehensif, sudah banyak yang baik-baik, nanti yang akan kami presentasikan yang kurang-kurang. Pokok itu, karena itulah esensi dari menggerakkan segala potensi. Bahasa Mopa Omanjadi berkolaborasi. Terima kasih sekali atas kedatangan Bapak-Bapak dan Ibu semua. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Disyukur sesuai ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salam dan junjungan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam sejahtera untuk kita bersama. Yang pertama kita hormati Bapak Wakil Wali Kota Padang, Pak. Ya Haji Maidus Nasir. Alhamdulillah sudah setahun kami berjalan bersama. Baju lama masih pas terpakai. Itu baju yang 2 tahun Bapak dan Ibu semua. Artinya apa? Menjadi simbolis bahwasanya kita tidak berubah. Komitmen kita sebagai Kota Padang banyak sekali. Mohon izin saya tidak menyampaikan satu persatu. Terima kasih tim Persebaya Kota Padang yang sudah dari awal sampai hari ini pun juga mengawal kebijakan-kebijakan dan juga segala sesuatu yang kami coba usahakan. Kalau boleh kami bacakan di depan saja. Mohon izin, karena banyak tokoh yang duduk di depan, kami bisa bacakan ke belakang sampai kalau hukum tidak selesai Rasulullah. Hadir tokoh mungkin dari sebelah kanan saya dari Pak Abdul Damil, terima kasih. Ada Prof. Satria Haris, ada Prof. Ahmad Aziz, ada Prof. Musdar Kasim, ada Prof. James Lemon, ada Prof. Fauzi Bahar, ada Prof. Rizal Yunus, dari Bapak Asril, dari Rektor Pak Prof. Lutfi Samad, dari Pak Prof. Saya itu ikhlas mengaku, padahal kekecewaan ini gitu Pak. Mungkin dia capek karena alur ini Pak Prof. Bapak Dr. Zaitun Ikhlas juga hadir, Bapak Dr. Afrizal, ada Bapak Desi Ayuda, bukan apa-apa karena sudah jamnya ini. Dari pagi sampai hari ini cukup luar biasa hari kedua ini. Bukan namanya yang terlupa, tetapi ritmenya yang terlalu cepat tadi. Mohon maaf dan seluruh kita yang hadir kita berikan aplaus semua tanpa terkecuali. Yang kedua, kami memohon maaf. Kenapa mohon maaf? Acara diundang jam 4. Kita baru mulai jam 5. Boleh saya menyampaikan kepada Bapak dan Ibu semua, saya rasa kegiatan Pemko Kota Padang selama 1 tahun terakhir, kalaupun tidak 92%, setidak-tidaknya 90% on time Bapak dan Ibu semua. Selalu on the top. Itu komitmen kita. Tadi saya burukan untuk berbuka untuk sholat asar di rumah, namun kondisinya sampai jam 4:44, setengah 5 ini masih belum full. Jadi saya sampaikan kepada tim, kalau saya
duluan. Nanti takutnya sambil berjalan lebih banyak yang datang. Biarlah saya menunggu sedikit lagi, pendek mungkin presentasi dari kami bersama dengan Buya Mayus, namun ke depannya lebih banyak masukan dari bapak-bapak dan ibu semua. Mohon maaf sekali, tetapi ini bukan cerminan tata kelola kegiatan kita. Memang kondisi mungkin bulan suci Ramadan semuanya banyak berpuasa, tadi jam 4 masih cukup kosong, apalagi waktu sholat asar sekarang 4.51 cukup, 3.51 cukup mepet, dan mudah-mudahan ini tidak mengurangi arti dari kehadiran kami berdua pada panggung yang berbahagia ini. Dan pun juga kepada seluruh undangan yang hadir, Bapak PJ Sekda, staf ahli asisten pimpinan OPD, kepada seluruh organisasi-organisasi yang diundang. Tadi sesuai dengan program kita menggerakkan segala potensi, ada collaboration awards yang kita laksanakan. Apa artinya? Untuk betul-betul mengedepankan sinergi tadi, menggerakkan segala potensi tadi. Sehingga collaboration award ini untuk memberikan apresiasi kepada seluruh organisasi komunitas yang sudah membantu pemerintah hari ini. Dan seluruh organisasi tersebut saya mintakan kepada protokoler untuk tanpa terkecuali diundang semuanya. Itulah bapak-bapak dan ibu yang hadir sampai ke belakang alhamdulillah full pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita berikan aplaus juga pada kesempatan tadi. Seluruh jajaran Pemkot Kota Padang, mudah-mudahan rekan-rekan bersama rumah tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Bapak dan ibu semua, ide dari pertemuan hari ini, waktu itu saya bertemu dengan perwakilan dari wartawan, rekan-rekan pers yang datang ke rumah untuk menanyakan bagaimana refleksi 1 tahun, kegiatan serupa seperti apa yang harus kita lakukan. Ketika saya menjawab sebelumnya, itu biasanya kita setiap tahun duduk bersama dengan wartawan di setiap 1 tahun kepemimpinan. Namun pada hari ini saya menyampaikan kepada Sekda, kenapa tidak kita kembangkan? Toh bulan suci Ramadan kita bisa sambung dengan buka puasa bersama. Jadi bukan hanya rekan-rekan pers, tetapi seluruh stakeholders kita undang pada kesempatan berbeda ini. Sehingga izinkan kami sedikit menyampaikan lagi refresh kembali apa-apa saja yang menjadi tujuan Kota Padang di 5 tahun kepemimpinan kami. Sesuai dengan visinya, menggerakkan segala potensi kolaborasi artinya mewujudkan Kota Padang menjadi kota pintar, smart city, kota sehat yang dua-duanya terkonfirmasi oleh Kementerian setiap tahun dinilai, berlandaskan agama dan budaya sesuai dengan apa yang menjadi gerakan kita selama ini bersama-sama untuk mewujudkan kota yang maju dan sejahtera. Mungkin ini alhamdulillah sekali setiap kami turun bertemu dengan masyarakat, bertemu dengan siswa, bertemu dengan seluruh pihak, sudah banyak yang hafal visi di Bapak dan Ibu semua. Kami apresiasi itu. Kadang-kadang di kegiatan masyarakat kami datang dan ini dilakukan oleh MC-nya yang tidak juga diperintahkan pada Kodim, tapi disampaikan oleh masyarakat itu. Itu sudah satu kunci kesuksesan saya rasa. Namun kita akan ulas lagi. Ada 9 program pada amanah. Kalau boleh kami rangkumkan bagaimana pemerintahan ini credible, akuntabel. Ini kunci dari pada amanah. Tidak korup, tidak korupsi. Bagaimana langkah-langkah strategis mewujudkan pemerintahan yang dapat dipercaya, itulah pada amanah tersebut. Yang kedua, next, mungkin sebelumnya dulu. Yang kedua, pada juara. Bagaimana aparatur, bagaimana masyarakat berlomba-lomba untuk menjadi juara. Ini arti daripada juara. Bagaimana mau kita juga kelasnya kita naikkan, bagaimana MTQ dan lain-lain, visi-visi pendidikan kita titipkan di dalam kerangka pada juara tersebut. Ketika maksurah, bagaimana kehidupan beragama, berbudaya ini betul-betul kita tampakkan menjadi suatu solusi yang konkret. Bahwasanya hari ini tidak hanya berbicara tentang bagaimana kita menertibkan, bagaimana kita menjaga keamanan, tetapi bagaimana langkah-langkah preventif dimulai dari jati diri kita sebagai masyarakat yang beragama dan berbudaya. Ada kegiatan-kegiatan religius, buku murakab, remaja masjid, fasilitasi marketplace dan pembelajaran digital masjid. Namun di luar itu kita pun juga duduk bersama dengan seluruh perwakilan dari organisasi keagamaan untuk juga menurunkan bagaimana penerapannya di masing-masing rumah-rumah ibadah yang ada di Kota Padang. Di
bicara tentang yang keempat, sinergi negari. Kita sudah duduk bersama. Dari awal kita sudah kemukakan bahwasanya kekuatan berbudaya khususnya bagi mayoritas masyarakat Kota Padang adalah masyarakat Minangkabau dengan kerapatan adat negarinya, dengan elkamnya. Ayo kita duduk bersama bagaimana kita mengkonsep suatu perda penguatan nagari di dalam kota. Memang ini belum terrealisasi karena masuk dalam proyek dari awal tahun ini. Tetapi tahun ini insya Allah bahwasanya tunggu tiga sejarangan itu akan betul-betul nampak di pembangunan Kota Padang. Saya perlu sampaikan kepada Ibu, kalaulah perda itu tidak ada, kacamata pemerintahan kota terhadap lembaga adat itu serupa dengan kacamata pemerintah kota dengan organisasi lainnya. Artinya apa? Kerjasamanya terbatas tahu yo atau rendah, sekali yo sekali rendah. Bahwasanya fasilitasinya tersendat-sendat, tidak serupa seperti bagaimana pemerintah hari ini melihat poli, melihat pramuka, melihat MUI, melihat organisasi-organisasi yang dapat difasilitasi setiap tahunnya. Tetapi kerapatan tidak. Oleh karena itu, perda ini harus kita cetuskan di awal tahun ini. Waktu itu saya sudah meminta Bapak Wakil Wali Kota bersama dengan Ketua Kerapatan Adat Nagari dan pengurus Kerapatan Adat Nagari untuk baik Bali, karena inspirasinya bisa jadi ini bukan tentang Bali-nya, tetapi saya tersentuh ketika saya ke Bali. Bali menyampaikan tahun 2002, tahun 2004 kami datang ke Kota Padang merajakan kerapatan-kerapatan yang ada di Kota Padang. Kakak Limo Mani begitu pada topik pada dulu adalah wali kotanya. Bali datang ke Padang mempelajari tentang tumpeng padi yang ada di kerapatan itu, sehingga ketika dia kembali dia bangun BPR yang hari ini 400 miliar rupiah kapitalnya. Ketika saya datang ke Bali waktu itu ingin mencetuskan perda nagari dalam kota di Kota Padang Panjang, beliau menyampaikan kami dulu yang belajar ke Sumatera Barat awalnya. Ini yang menyentuh hati sehingga perda ini harus kita buat. Dan tentu ini bisa dikembangkan. Tunggu tiga sejarangan. Bahwa saya ada kaum adat di situ, ada kaum ulama di situ, ada kaum cendekiawan di situ. Dan sehingga fasilitasi pemerintah akan sangat luar biasa jika kita bisa berlomba demi kebaikan. Kita akan filter organisasi mana yang sah dan berhak untuk bekerjasama dengan pemerintah setiap tahunnya. Dari kita sporadis, kita juga lihat bagaimana eksistensi, bagaimana manfaat yang sudah diberikan oleh organisasi tersebut, sehingga pemerintah pun juga bisa memberikan manfaat terhadap apa yang menjadi cita-cita dari organisasi tersebut. Mudah-mudahan nilai dengan apa yang menjadi program pemerintah. Bapak dan Ibu, next kita lihat ada Padang Melayani. Kalau dulu ketika kami menyampaikan di awal-awal, Padang Melayani itu untuk fasilitasi apa yang kita berikan kepada masyarakat, BPJS gratis, LKS, baju sekolah gratis, pelatihan gratis, ya, BPJS ketenaga kerjaan gratis, yang berbentuk melayani. Ini kita cantumkan di sini Bapak dan Ibu semua. Ini capaian-capaiannya. Mohon dilihat Bapak dan Ibu, yang capaiannya kurang ini yang menjadi fokus kita. Kalau yang rasa 100%, saya rasa itu kita bersyukur, tentunya tahun depan kita tingkatkan. Tapi menjadi problem, mohon Bapak dan Ibu perhatikan mana yang capaian-capaiannya masih di bawah target. Ini yang harus menjadi kerjasama kita. Anggarannya ada, tetapi capaiannya tidak tercapai. Ini harus kita evaluasi bersama. Silakan Bapak-Bapak yang mulia, mudah-mudahan info seperti yang bisa kita dapatkan pada hari ini. Next slide. Pada merancang infrastruktur, ya, kalau tadi dikaitkan dengan bagaimana taman-taman kota dibangun, tetapi kalau saya lebih melihat bagaimana ada 300 bentor yang kita tambahkan menjadi total 600. Bagaimana kita juga berinvestasi di truk sampah yang baru, bagaimana kita melirik revitalisasi pasar raya pasar Selirik, bagaimana kita melirik revitalisasi kawasan terkena banjir. Alhamdulillah ada hikmah dari bencana ini. Memang kita tentunya berdoa tidak ada lagi bencana di kota yang kita cintai ini. Namun
dari pemerintah pusat. Saya selalu menyampaikan dari zaman Pak Fauzi Bahar, dari zaman Pak Saudut sudah diajukan pendataan, cek dam dan lain-lainnya, tetapi belum pernah terrealisasi. Saya izin pada kementerian bahwasanya saat yang tepat pada hari ini sudah harus dibangun infrastruktur penanggulangan banjir yang terpadu di Kota Padang. Dan bersyukur kita dari 18 triliun untuk Kota Padang, 3,8 triliun membantu Sumatera Barat, 3,8 triliun dialokasikan untuk Kota Padang. Mari kita kawal Bapak Ibu, memang ini belum termulai prosesnya. Rehab rekor dimulai di anggaran tahun 2026, sehingga ini belum mulai. Yang nampak oleh Bapak Ibu sekarang itu ada transisi penanggulangan tanggap bencana. Namun yang rehab rekornya 3,8 triliun itu akan dilaksanakan pasca bulan Maret penganggaran dari pemerintah pusat, sehingga baru dimulai tender-tender yang berlaku untuk penanggulangan bencana tersebut. Inilah beberapa catatan. Sekali lagi, kalau untuk infrastruktur jalan, bantuan karena ini paling viral. Kalau kita kemana-mana selalu disampaikan jalan berlubang dan lain-lainnya. Apalagi kami menjanjikan, insya Allah dalam 5 tahun tidak berubah. Hari ini kita sampaikan juga, dalam 5 tahun tidak ada jalan berlubang di Kota Padang. Itu janji politik, itu janji kampanye kami. Tapi janjinya tidak jalan lurus ya. Kalau jalan lurus, artinya kita masyarakat alhamdulillah luar biasa, sudah paham dia. Yang mana overlay, tanpa menempuh jalan, tanpa paham masyarakat. Apa menempuh itu anggaran yang ada. Kalau untuk overlay 1 kilometer itu 1 miliar rupiah Bapak Ibu semua. Izin selamat datang Ketua DPRD, pun juga hadir dari pagi kami bersama beliau. Terima kasih sudah datang Bapak Ustaz Mardion. Ya, kami lanjutkan. Nah, perlu kami sampaikan, semua ini tidak akan tercapai kalaulah tidak melalui kerjasama yang baik dengan DPRD. Apapun yang kami minta, beliau usahakan, khususnya ketua kita berikan aplaus ketua. Efisiensi anggaran, ketua. Anggaran bukan efisiensi, tapi yang masyarakat komplain tentang kualitas jalan ini harus menjadi perhatian kita ketua. Sehingga apa? Dana TP operasional, tolong jangan dipotong. Bukannya dipotong, malah ditambah. Ini TPU, ada di SPU ada nggak di sini? Betul nggak Pak ya? Tidak dipotong ya. Jadi Pak Menteri kalau bisa dari awal tahun ini tumpuk saja jalan. Karena aku yakin kalau habis anggaran ini tambah lagi ada ketua nanti insya Allah. Amin amin. Walaupun ada beberapa daripada rancang, kami menjanjikan waktu itu ya ketua ya, ada keunangan Pak Rektor Universitas Sedalas meminta itu diperbaiki. Jembatan dibungkus, jembatan-jembatan yang sudah dijanjikan kepada masyarakat karena efisiensi ini memang mohon maaf ditunda di tahun yang akan datang. Namun hikmah tadi TKD wajib. Kalau TKD wajib, insya Allah apa yang dari cita-cita itu bisa kita realisasi. Kalau ada perubahan di awal tahun 2027 kita eksekusi Bapak Ibu semua. Jadi pada raja ini berbicara infrastruktur dan dilombakan juga tentang pemerintah saja bagaimana menunggang, bagaimana kebersihan lingkungan oleh masyarakat itu sendiri dilombakan melalui lomba anak rancak, dilakukan 3 bulan sekali. Awalnya disampaikan 1 tahun sekali, 2 tahun sekali. Jangan lakukan 4 bulan sekali. Kenapa? Kalau Pak Datuk menyampaikan dulu 1 tahun sekali hadiah moto, ya Pak Fauzi Bahar hadiah mobil untuk RT RW yang berprestasi ini. Luar biasa kita juga berikan terus. Ini inspirasinya. Kalau kami mampu 3 bulan sekali betul. Jadi hanya tidak mahal di titik itu. Kalau 1 tahun sekali lupa. Kalau 3 bulan sekali titik dia. Jadi setiap 4 bulan sekali, 3 bulan sekali kita lombakan bagaimana lingkungan Kota Padang ini bersih. Next. Saya mohon izin agak cepat dan berapi-api karena memang kondisinya waktu kita tidak ingin juga mendengarkan dari Bapak dan Ibu semua. Padang sikap sekali lagi mencegah lebih baik daripada mengobati. Namun ketika terjadi kita harus sigap, itu sudah pasti. Bagaimana ketangguhan ketahanan bencana, bagaimana simulasi drill yang kita lakukan, Dubalan Kota menyerap potensi dari kaum adat sehingga kita implementasikan bagaimana tatanan sosial pun juga menjadi benteng
mudah-mudahan di bulan Ramadan ini tidak terjadi. Ada. Namun berkat sinergi antara Gubala dan Pol PP dan juga TNI Polri, apapun yang terjadi itu biasanya sudah dapat diantisipasi atau sebelum terjadi ini sudah disidak dulu. Ya, jadi banyak saya lihat berita-berita mereka sudah berkumpul, namun karena ada Gubala dan juga stakeholder terkait, kegiatan-kegiatan seperti tawar ini dapat kita hentikan di perjalanannya. Jadi tidak ada yang terlalu beresiko seperti yang kita lihat di tahun-tahun yang akan datang. Tapi kalau orang sampai Pak Chandra, ini tolong dipertanggungjawabkan ya, sampai itu di bulan Ramadan kita jadikan gitu ya, dan disampaikan ke Allah. Dokter warga, ini inline dengan apa yang kita ceritakan adalah bagaimana kota ini sayang lansia, kota ini sayang terhadap warga emas. Jadi kalaulah memang ada BPJS kita sudah gratis, tetapi kadang-kadang biaya untuk datang ke rumah sakit atau kondisi badan yang tidak memungkinkan datang ke rumah sakit, ada dokter warga yang standby ketika ditelepon, mereka pun juga datang ke rumah-rumah masing-masing. Pada kemudian 100% itu dari segi bagaimana pengimplementasiannya, namun kedepannya tentu bisa meningkat indikator-indikator penilaian kesuksesan dari dokter warga ini. Next slide. UMKM Plus, ribuan UMKM sudah diinkubasi, ditambah dengan satu spot rumah wira usaha yang kita tetapkan di Lumpur Buaya, nanti akan menjadi rumah inkubasi bagi para UMKM champion. Jadi UMKM di Kota Padang, program besarnya semuanya mendapatkan pelatihan, melaksanakan inkubasi, namun kita akan buat program UMKM champion. Jadi best of the best yang akan kita lombakan sehingga sentuhannya lebih luas, lebih besar, modal pendidikan lebih banyak, pelatihan dan juga studi banding lebih luar biasa. Sebagai apa? Sebagai pendorong bagi UMKM lainnya. UMKM champion akan kita cetuskan di tahun ini, dan mudah-mudahan nanti Bapak Ibu juga bisa melihat Sarumpo mencari muda mudi, Sarumpo mencari muda duta genre, Sarumpo melombakan tampilan-tampilan terbaik kita, Sarumpo untuk melombakan UMKM kita. Kita berikan reward, kita berikan afirmasi, kita berikan rekognisi, sehingga masyarakat banyak UMKM yang nampak oleh mereka itu juga termotivasi dan operasi Merah Putih pun juga menjadi bagian, sudah terbentuk 104 kelurahan, disesuai dengan amanat dari pemerintah pusat. Bantuan modal untuk operasi champion pun juga tetap kita berikan, mana kita tambahkan pada tahun 2025 angkanya, dan mudah-mudahan ini juga menjadi bagian dari apa yang bisa diserahkan oleh Bapak Presiden. Next. Jelajah Padang, the city of gastronomy. Kemarin kami ke Kementerian menyampaikan perubahan tujuan dari slogan Creative Cities Kota Padang. Bahwasanya dahulunya Bapak Asri itu tahun 2012 sampai 2017 pengkonsepan Kota Kreatif Kota Padang itu menjadikan Kota Padang sebagai kota seni dan pertunjukan. Namun tahun ini alhamdulillah sudah di-approve oleh pemerintah pusat. Kita meminta untuk menjadikan kota ini kota gastronomi. Apa itu kota gastronomi? Kota yang hidup kulinerinya, industri makanannya, kota yang hidup pariwisata kulinerinya, kota yang hidup dengan pertunjukan seni gastronominya dan lain-lainnya. Intinya payungnya adalah gastronomi. Kenapa kami melihat itu? Karena hari ini siapa yang tidak mengenal masakan Padang? Mungkin lebih daripada 10 tahun yang lalu. Kenapa sosial media sekarang sudah bisa menjangkau seluruh penjuru dunia? Bapak dan Ibu, nasi Padang rendang ini sudah dikenal di Brazil, sudah dikenal di Kanada. Mungkin kalau kita pernah pergi ke Denmark, mungkin tahu nasi Padang, ya? Karena memang ada sarana telekomunikasi teknologi yang mengizinkan untuk nama Padang ini menjadi branding global. Kenapa tidak ini yang kita kejar? Apalagi saya minta izin kepada Bapak Gubernur. Pak Gubernur minta Ambo izin untuk memakai slogan Provinsi Sumatera Barat yang mungkin belum ditetapkan, Taste of Padang. Jadi alhamdulillah Bapak Gubernur sudah mengizinkan untuk Kota Padang brandingnya hari ini sama dengan Provinsi Sumatera
yang menjadi keberhasilan. Keberhasilan itu sudah menjadi tanggung jawab kami. Tetapi kalau ada masukan dari Bapak dan Ibu tentang apa yang sedang kita gerakan hari ini, apa yang sedang kita recovery, konstruksi, kebencanaan yang tampak di depan mata kita, apa yang lalai, apa yang lambat, kok ayo rahasia yang belum sampai, kok tentang penanggulangan revitalisasi pasar raya yang terlalu mungkin maju pemerintah tolong sampaikan. Tetapi kami menyampaikan semuanya dilandaskan dengan apa yang kami cita-citakan dan apa yang kami janjikan kepada Bapak dan Ibu semua. Tidak lain, tidak bukan adalah bagaimana memenuhi apa yang menjadi komitmen tujuan Kota Padang untuk kejayaan Kota Padang ke depan. Jadi kalaulah dalam 1 tahun terakhir ini ups and down pemerintahan dengan segala kelebihan dan kekurangannya, kalau ada saran masukan mohon diberikan, dan kalau memang ada yang tidak bisa diselesaikan mohon dimaafkan. Dalam bulan Ramadan tentu kedepannya ini menjadi catatan bagi kami. Sebelum kami turun, kami meminta semuanya itu dia mungkin akan berkumpul. Mohon kita sekali dari dia bagi saya menambahkan apa yang menjadi paparan pada sore yang berbahagia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur la ilaha illallah, syukur Muhammad Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bapak Ibu, seperti tadi disampaikan oleh Pak Wali, saya sebagai wakil menyampaikan. Pertama, apa yang dipaparkan oleh Pak Wali, bagi Tua Romina, tidak ada pulang dan tempat kedua, tidak ada senjata dan nilai, rasanya sudah sangat lengkap dan sempurna. Itulah pemimpin kita Kota Padang, wali kota kita Pak Fadli Amran. Yang kedua, kepemerintahan yang memimpin sesuai dengan visi yang dimiliki, menggerakkan segala potensi untuk mewujudkan Kota Padang pintar dan sehat, berlandaskan agama dan budaya, menuju kota maju dan sejahtera dengan slogan kompak, solid, satu tujuan untuk kejayaan Kota Padang. Alhamdulillah, Pak Wali selalu membangun sinergi dan kolaborasi. Kita bersama DPRD, kita selalu didampingi oleh tim percepatan, dan kita selalu bersama-sama. 100 hari kerja pertama setiap minggu kita musyawarah dan evaluasi. Setelah selesai 100 hari kepemimpinan beliau bersama kami setiap bulan melakukan evaluasi. Justru itu apa yang telah beliau sampaikan itu adalah bentuk dan wujud dari kebersamaan di bawah pimpinan wali kota kita Pak Fadli Amran. Tepuk tangan untuk beliau, kita senang dan bahagia. Justru itu maka penglihatan kami Pak Wali dan saya dan seluruh jajaran pemerintah tentu berbeda dengan pandangan bapak-bapak dan ibu-ibu yang melihat dari luar. Justru itu mungkin Pak Wali, kita ingin bagaimana masukan dan saran dari kita yang hadir, sehingga setelah 100 hari dan besok hari pertama tahun kedua kepemimpinan Pak Wali dan kami dan kita semua di jajaran pemerintahan tentu berharap akan lebih baik daripada tahun yang akan kita tinggalkan. Mungkin itu saja Pak Wali, rasanya sudah cukup dan kita tunggu masukan dari tokoh-tokoh yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi kita sama kita lihat dari penayangan video pertama tadi, selain pandang Kota Padang dari awal kepemimpinan Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota, tadi telah ditampilkan 5 indikator kinerja makro daerah mulai dari PM, tingkat kemiskinan, pengangguran, ekonomi, PDB, ini rasio, termasuk juga capaian program strategis nasional, program penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, semuanya nilai. Kemudian tadi dipertajam oleh Pak Wali Kota tentang visi menggerakkan segala potensi
beberapa penghargaan yang sudah kita dapatkan, dan yang paling penting adalah karena Allah asumsinya adalah bahwa wali kota dan bapak wali kota berkomitmen masih sama pada waktu awal kepemimpinan sampai dengan 5 tahun nantinya. Sekali lagi kami lanjutkan kepada bapak wali kota dan bapak wali kota, dan kita minta masukan dari Pak Prof, silakan Pak Prof. Dengan setahun kepemimpinan Pak Fadli bersama Pak Mengus, amun hari tidak terlalu sumpah hadir rapat-rapat ini memang. Kalau ngomong tahun lalu, aku sibuk di nasional karena awak masuk kategori intoleran. Ke Pak Musliar, ke Pak Prof. Alhamdulillah, Pak Wali Kota bersama Wakil Wali Kota, pengurus FKUB hari ini hadir FKUB Kota Padang dari kawan-kawan kita, saudara kita non-muslim. Kau mau bicara sebagai Pak Wali, Ketua FKUB Provinsi, lupa mau hadir. Lupa tugas provinsi Pak. Dengan berhasilnya Sumatera Barat naik di level 5 kota toleran. Kalau dulu nomor 30 intoleran. Salah satu kinerja Pak Wali cepat apa tadi yang sampai tanggap tadi, sigap. Nah, salah satu sigap, sehingga beliau dia kesempatan menyampaikan presentasi kemarin di rakor FKUB nasional, cara pemerintah Kota Padang menyelesaikan kasus nan bisa capek. Aku kebetulan ketua FKUB ini ketua tim percepatan juga. Tagalah berapa lama ke belar. Semua itu rupo terkara tadi. Padahal itu prestasi luar biasa bagi orang, berubah dari kondisi nan tadinya kita 30 besar di bawah dari 30 provinsi kita 5 besar kerukunan umat beragama. Nah, itu perlu tahu masyarakat sadonya, sehingga dengan demikian suasana keagamaan kok, dan itu kita pujikan hari ini. Hadir berapa orang hadir Pak? 4 orang. Tokoh agama lengkap semua hadir. Itu satu. Jadi oleh karena itu kami berharap ini terus dipertahankan kesigapan ini. Sebab kasus-kasus keagamaan ini sangat mengganggu Pak Ketua. Alhamdulillah Padang ini berhasil oleh Sumatera Barat, dan itu kontribusi Padang yang luar biasa dari penilaian kepada kita. Itu satu. Yang kedua, saya tiap hari di masyarakat bahwa program Smart Surau itu sesungguhnya membangun kesadaran masyarakat yang perlu terus menerus ini. Itu program keumatan yang mendapat dukungan oleh pemerintah, kan luar biasa itu Pak. Iko yang mesti juga disadarkan dalam hal ko imamnya ASN. Jadi bah ASN ko mestinya layadonya tinggal sekitar masjid itu dia yang ikut terlibat. Kalau perlu di SK kan loh. Sebuah yang merumit bagi kami bagaimana ini mendapat dukungan dari kita-kita yang di pegawai negeri ini. Kalau pejabat apa mau bawa dia luar biasa mendorong, tapi ASN di sekitar masjid, padahal profesor yang ada di Singko itu ada ketua masjid gua, Pak Musliar mau tahu ketua masjid, Kadepri ketua masjid, sementara ASN lain tak mau datang masjid. Jadi kalau didukung oleh ASN ini luar biasa percepatannya. Dari program Smart Surau nanti menjadi gerakan peradaban. Dan seperti yang sudah diletakkan oleh Pak Bobi tadi, kan luar biasa itu. 2 hal itu saja Pak Wali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan semuanya, tokoh-tokoh. Kalau lihat Pak Wali dan wakilnya ini, saya ingat Pak Rani Ismail. Pak Rani Ismail ini salah satu tokoh Padang dulu ya. Itu perpaduan katanya. Ketika beliau mengantarkan dulu Pak Gamawan Fauzi dan Pak Marlis ya, pasangan calon gubernur wakil gubernur.
Koko pasangan yang paling terbaik untuk Samba Kapau katanya. Apa tuh Pak Rani? Karambia tua jorang tua muda. Nah, mudah-mudahan ya Sumatera Barat dengan pasangan seperti itu alhamdulillah mencatat suatu prestasi ya, lompatan. Mudah-mudahan Padang juga mencatat lompatan seperti itu. Karena yang paling kita khawatirkan persoalan kepala daerah sekarang ini di Indonesia, mereka itu setelah duduk, setelah dipilih, itu lebih sibuk mengurus egonya masing-masing, ya. Nah, sehingga terjadi pesakon kongsi, rakyat terlupakan, daerah terlupakan gitu. Nah, padahal yang syarat utama pemimpin itu kan memberi harapan. Tapi kalau sudah pecah kongsi, sudah bertengkar mereka, berarti tidak ada lagi harapan gitu. Jadi ini mudah-mudahan ini pertanda baik, ada harapan untuk kita semua. Tepuk tangan untuk Pak Wali dan Wakil Wali Kota kita. Saya lupa mungkin sampaikan Profesor Rusdi Samad tadi. Beliau menambahkan lagi, saya ini dosen katanya, guru besar. Kalau saya menguji disertasi, ini A+ lulusnya dua-duanya katanya. Karena ada contekan. Artinya apa? Ada istilah yang kita selama ini agak salah. Itulah di luar kepala dan bodoh. Kalau luar kepala berarti kan tak tahu ada apa. Yang benarnya itu sudah di dalam kepala Pak Wali seluruh persoalan Padang, bukan di luar kepala. Ya, tidak ada nyontek, tidak ada lihat teks. Ya, saya lihat teleprompter itu nggak ada di depan dari teknologinya. Itu pengantarnya. Saya tertarik ya tentang Padang Rancak ya. Tahun 1987 Pak Wali, 1 tahun sebelum Pak Wali lahir, saya juara menulis artikel ulang tahun Kota Padang ke 318 1987 ya. Tidak salah 318. Saya juara 1. Yang saya tulis di situ sederhana saja. Bagaimana Padang ini menjadi kota yang layak kita tinggali. Layak kita tinggal di sini. Berbahagia kita di sini. Nah, yang saya bayangkan waktu itu bahwa ada di setiap ada taman-taman tadi, ya. Tempat sore-sore kita menghabiskan waktu di pinggir laut, di taman-taman, ada lapangan olahraga, ya. Ada tempat orang berkumpul gitu. Itu imajinasi saya. Jadi Padang Rancak itu memang sesuatu yang harus kita wujudkan gitu. Kenapa? Karena saya datang dari ke Kota Padang ini yang panas. 1 tahun pertama setiap jam 3 sore itu saya sakit kepala kali. Kenapa? Karena panas sekali. Saya datang dari Bukit Tinggi. Ya, sebelumnya saya 10 tahun datang dari Bukit Tinggi. Nah, di Bukit Tinggi itu setiap sore kami ada tempat untuk melakukan kegiatan. Kalau mau olahraga di lapang kantin, semuanya ada di sana. Kalau mau duduk-duduk saja di depan Triaga dan di depan Jam Gadang. Dan di situ ada satu papan yang ditulis, saya ingat sekali ya, kata-katanya begini. Manusia boleh menjadi tua, tetapi kota harus senantiasa muda. Itu ada dulu di depan Istana Bung Hatta itu. Artinya memang kota itu harus rancak gitu. Harus rancak ya. Jadi dulu saya kebetulan dekat ya, sempat berinteraksi dengan orang-orang yang pernah jadi wali kota Padang ini. Pak Asam Sidurin mulainya ya, kemudian Pak Sarujud ya, Pak Dian Rais, kemudian Pak Puji mana? Tadi ada Pak Puji, ya, semuanya itu 2 periode ya. Jadi berkesempatan untuk menyelesaikan Kota Padang ini masalahnya. Waktu Pak Hasan dia bilang, kebetulan saya juga mendalami sekali beliau ya, karena perluasan Kota Padang juga di zaman Pak Hasan. Dari 33 km persegi menjadi 600, hampir 700 ya km persegi, itu zamannya Pak Hasan. Nah, ketika beliau jadi wali kota pertama tahun 70 PJ waktu itu, tahun 72 baru menjadi definitif. Waktu itu orang berpikir Padang ini bukan untuk bagaimana membangun Kota Padang. Kalau dapat keluar dari Kota Padang, karena banyak sekali
bisa beliau ceritakan di dalam bukunya. Saya kebetulan menulis memoarnya. Itu sepanjang Jalan Sudirman itu ada pemukiman-pemukiman rumah kardus lah kalau bahasa sekarang darurat. Di depan Depen dulu, jadi Depen misalnya SD berapa 81 sekarang ya, itu tempat buang sampah sembarangan saja gitu. Kemudian pinggir laut itu setiap tahun sekian meter hilang. Jadi digerus apa? Jadi orang berpikir kalau gini tidak mungkin lagi kita di Padang ini, mesti pindah keluar gitu. Tapi itu dilawan oleh Pak Hasan. Nah, apa ilmu yang beliau pakai? Beliau itu punya pengalaman yang cukup luas ya wawasannya. Sama dengan Pak Wali ini, Pak Hasan itu pernah sekolah di Amerika. Kemudian beliau jadi wali kota, ikut belajar tentang sampah ya di London, di Inggris. Nah, permasalahan utama kota itu dalam pikir beliau itu ya pertama ketertiban ya. Jadi perlu kita ketahui ya, konsep K3 itu lahir di Kota Padang yang itu kemudian diadopsi oleh Indonesia Pak Wali. Jadi ketertiban, kebersihan, keindahan itu lahir di Kota Padang. Untuk artinya K3 itu sama dengan Padang Rancak. Gitu. Nah, cuma tantangan Pak Wali sekarang ada bertambah ya. Jadi di zaman Pak Hasan, Pak Sarul, kebersihan itu berhasil ditingkatkan. Sehingga setiap tahun dapat adipura. Kemudian proyek banjir kanal, pengendalian banjir Padang. Kalau kita lihat kota-kota besar di Indonesia ini, Padangnya paling bagus. Tidak ada pemukiman kumuh di pinggir sungai. Di Jakarta masih banyak, di Palembang banyak, di Pekanbaru banyak, karena mereka belum disentuh proyek pengendalian banjir. Itu keunggulan kita. Seluruh pinggir sungai kita itu bersih sekarang. Nah, ini kelebihan Kota Padang. Nah, ini akan yang ini dengan Pak Musliar kami ada diskusi dulu Pak ya. Tidak haram kita misalnya kita evaluasi tata ruang kita ya, Kota Padang ini lagi, karena untuk konsep Padang Rancak ini, kemudian ini harus jadi prioritas bersama provinsi dan pusat. Yaitu saya punya harapan Padang Rancak ini karena main pikiran saya dari dulu Pak Wali ketika saya memutuskan tinggal di Kota Padang gitu, mulai tahun 1984, sebelumnya saya Bukit Tinggi. Nah, saya kira itu saja. Mudah-mudahan yang pokok tadi harapan ya, ada harapan dari Kepentingan Wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasil Caniago. Silakan Bapak. Ya Pak Izan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita persembahkan kepada Allah SWT. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya melihat Pak Wali sama dengan kawan-kawan, dengan Pak Maigus, tambah lagi Pak Ketua. Saya seperti melihat simbol tungku tiga sejarangan di dalam adat Minangkabau. Pak Wali bisa simbol penghulu, Pak Maigus bisa simbol ulama, dan Pak Ketua adalah simbol jadi pandai. Orang yang mempunyai otoritas merumuskan tatanan adat di Minangkabau. Saya diminta 2 produk melihat dan saya mengamatinya. Saya mengamati gejala dan mengamati peristiwa. Semula ada pertanyaan masyarakat begini, Pak Wali, di mana diletakkan ciri Minangkabau di tengah kota Padang? Pertanyaan ini sebenarnya sangat mendasar, tidak hanya untuk kota Padang, tapi juga kota-kota di Sumatera Barat, di mana diletakkan ciri Minangkabau dalam tata kelola kota modern. Apakah Minangkabau hanya menjadi ornamen budaya, atau sloganistik, atau simbol seremoni, atau benar-benar menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan publik? Tadi kami mendengar dari paparan Pak Wali
ada jawaban. Sepertinya Sinergi Negari dan Smart Surau di Kota Padang sudah proses penguatan ciri Minangkabau di Kota Padang dalam 1 tahun ini. Saya merasakan sebagai warga Padang rasanya aman, nyaman. Kalau bahasa mana Pak Prof Fauzi tadi, bahasa Minangnya adalah aman santoso, nyaman. Jadi Pak Wali berbisik tadi, nyarisnya aja baru baju saya ini sampai tidak muat ibadah lagi, tanda nyaman Kota Padang. Alhamdulillah, kita berikan aplaus kepada Pak Wali. Nagari, pertanyaan pentingnya adalah Padang dalam nagari atau nagari di tengah kota. Dua-duanya bisa jadi, tergantung kita dari perspektif mana kita melihat. Kita menginginkan bagaimanapun Padang sebagai ibu kota provinsi Sumatera Barat, walaupun dalam tata kota modern, kita juga menginginkan nagari sebagai masyarakat hukum adat eksis di tengah-tengah pembangunan kota modern. Harapan itu tadi terbaca dari paparan Pak Wali. Kita sedang menunggu terbitnya Perda Kota Padang, dan saya belum mendapat gambaran apakah saya punya pikiran Perda itu mungkin sinergi nagari ini dan pemajuan kebudayaan direkomendasikan untuk judul Perda itu, sehingga mengamankan nagari itu eksis di Kota Padang. Nagari sejarah masyarakat adat nagari sebagai satu-satunya organisasi adat nagari itu dua sisi mata uang yang wajib negeri. Di satu sisi lain kerapatan adat mengendalikan adat untuk menggantikan fungsi nagari. Tidak-tidaknya ada 3 kelembagaan di nagari tidak ada satu kelembagaan yang mungkin bisa dikatakan. Pertama, kerapatan adat nagari. Yang kedua, Impago nagari. Dan yang ketiga, peradilan adat nagari. Sehingga persoalan hukum adat itu tidak berlaku dan pemerintah. Itu di dalam sejarah Minangkabau, peradilan adat itu ada. Karena hakim adat itu ada. Ketika peradilannya dan juga menantar hakim adat itu. Nah, kemudian Smart Surau. Surau itu adalah undang-undang adat. Sementara dari program unggulan ini kami baca, itu tidak ada program peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Barangkali untuk programnya ini, pemerintah kota bisa bersinergi dengan berkolaborasi. Oh, ini dan pemerintah, ini saya agak Ori, nomor kedudukan saya 131-05-06-63-0011. Tadi yang berbicara adalah yang depan dibuka. Saya ingin mewakili orang-orang mereka, rakyat biasa. Pertama, segala macam fungsi kita mewakili, jadi sudahlah kita mewakili. Tapi secara kritik tetap dari rakyat. Kalau yang tadi punya-pujinya sudah banyak. Mungkin saya untuk menyampaikan beberapa kritik karena memang dibuka. Yang pertama, kalau boleh disebut prestasi, ya ada WTP, ada berbagai award yang telah diperoleh oleh pemerintah Kota Padang. Ya kita senang saja. Tapi jangan lupa ada beberapa hal yang terlupakan, misalnya ada kasus lain yang menurut data yang saya peroleh juga meningkat pada tahun 2020. Artinya dari aspek menjaga moral warga kita, ya termasuk saya ya, agak terlalai.
Lalu kritik yang kemudian yang kedua, tadi Pak Wali mengatakan Padang menuju kota sehat. Saya cuma saja, kalau tiap hari kita minum air PDAM yang warnanya satu kuning. Ya, kita tahu begini Pak Wali atau Pak Wali Kota yang bersih dan jernih. Tapi tempat kami betul-betul tiap ada hujan selalu berubah. Karena saya sudah berpuluh tahun ya, pelan-pelan juga kayak menjernihkan air. Itu yang kedua. Yang ketiga Pak Wali, Pak Wali dalam semuanya tak lulus, yang berlomba dipikul, ditambah. Saya cuma bilang kalau tiap waktu menambah dan beralasan anggarannya kecil untuk memperbaiki jalan. Tapi sebenarnya beberapa jalan kota ini gorong-gorongnya yang tak beres. Saya tinggal di selamat mengucapkan kepada Bapak Wali Kota Padang dan Bapak Wali Kota Padang yang sudah beberapa pencapaian. Tapi ada 3 saran yang kami para organisasi dan juga aktivis lingkungan. Yang pertama, ya singkat aja. Nama saya Latina Nizim, Pak Wali nggak kenal juga, makanya saya sebutkan sama-sama di HIPMI khususnya. Jadi kita ada 3 yang mau disampaikan yang penting sekali. Yang pertama, bagaimana Kota Padang menanam pohon sebanyak-banyaknya dan jadikan organisasi yang ada di sini kita tetapkan komitmennya tanggal berapa, bulan berapa kita lakukan penanaman pohon, karena setiap hujan besar kan banjir. Tidak hanya drainase yang kita perbaiki, tapi juga sistem penahanan air dari atas dengan penanaman pohon sama-sama. Dan kebetulan saya di beberapa tempat itu sudah menanam bibit apoka, bibit tanaman yang bisa berbuah. Jadi selain dia menahan air, buahnya juga menjadi ekonomi bagi masyarakat nantinya. Dan yang kedua, mengenai lomba kelompok organisasi, kita sangat harus menjempol tepuk tangan untuk wali kota yang mengadakan lomba organisasi. Tapi ada hal yang penting sekali di sini, bagaimana organisasi itu saling merangkul satu sama lain, tidak hanya lomba-lomba dalam mencapai goal tersebut. Dan yang ketiga yang penting sekali dalam hal ekspor. Ini penting sekali Pak Wali. Saya pelaku industri kelapa, PCO. Tapi kelapa di daerah kita langka. Harganya sangat tinggi. Dan setelah saya telusuri, kelapa kita di Padang, di beberapa daerah Padang, posisinya kan masih ada tuh kelapa. Banyak yang dikirim ke China. Nah, kita harapkan bagaimana kita tanya dulu pelaku kita harusnya memperluas lapangan kerja, kelapa jangan dikirim bulan-bulan ke negara lain, tapi ke kita dulu. Jadi kalau bisa ada gudang yang kosong di Bebas. Saya waktu itu sudah tanya juga bagaimana kita sistem bagi hasil Pak Wali. Jadi kalau ada tempat-tempat yang kosong, kita sistem bagi hasil. Saya ada pengusaha yang bisa mengerjakan. Jadi gudang yang kosong-kosong itu di air panas segala macam ada bagi hasil. Jadi kelapa itu yang bulan tidak jadi dikirim keluar, tapi kita jadikan hasilnya di sini. Tadi produk jadi yang kita kirim keluar. Terima kasih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, selamat sore. Saya Martin dari Kabupaten Tangerang. Yang pertama, saya mengapresiasi kepemimpinan Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota dari keterbukaan dan cepat tanggap. Ketika ada kasus di Kudus ataupun di pasar di Teluk Tengah, kita cepat bergerak dan Pak Wali hampir tidak tidur untuk menyelesaikan. Dan syukur apa yang dikatakan Profesor Rusdi Samad, Kota Padang yang tahun lalu kita berada pada urutan 9 bulan toleransi, sekarang sudah masuk toleransi. Jadi itu yang pertama, kami dari Katolik, masyarakat Kota Padang yang Katolik, Pak Wali sangat terbuka. Tahun lalu kita pastoral, dan itu sangat luar biasa. Mudah-mudahan tahun ini juga tanggal 23 akan dibuka lagi. Yang nyata salah satu program yang tanggap adalah
fasilitas pelayanan di gereja. Tidak pernah terbayar Pak Wali, dan itu sudah kami dapat, dan anak-anak muda senang karena mereka bisa pakai untuk belajar dan berguru di gereja. Mudah-mudahan ke depan keterbukaan dan apresiasi terhadap masyarakat Kota Padang yang sangat terbuka ini tetap baik. Saya melihat dalam diri Pak Wali Kota dengan Bapak Wakil Wali Kota, Bung Hatta Sultan Syarif untuk Bali. Jadi kalau dulu Indonesia hadir karena orang Minangkabau, maka Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota itu generasi baru dari Bung Hatta dan tokoh-tokoh yang membangun Indonesia. Terima kasih. Demikian saya apresiasi. Terima kasih Pak Martin dari saya salah satu perwakilan dari salah satu lembaga rehabilitasi yang menangani narkoba bagi Padang. Sebelum saya masuk ke topiknya Pak, saya perkenalkan lembaga saya. Kami nama lembaga kami adalah IPWL Taruna Insani Cabang Sumatera Barat Pak. Kami satu-satunya lembaga rehabilitasi yang terstandarisasi nasional Indonesia di Kota Padang Pak. Maka di Provinsi Sumatera Barat cuma kami yang terstandarisasi nasional Indonesia. Kebetulan semua mungkin bapak-bapak di sini pasti menangguti anak-anak ekspor terkena dampak dari narkoba. Tapi hasil paparan Pak Wali tadi, saya dengar tidak ada satupun yang menyentuh arahan sana Pak. Saya sudah mungkin dari tahun kemarin dan 2 tahun ini sudah masukkan surat juga untuk bertemu dengan Bapak. Tapi kemarin kita sudah dikasih kesempatan baru ketemu sampai setengah ahli Bapak. Tapi belum ada kesempatan, tapi alhamdulillah kita dikasih kesempatan sekarang Pak. Masukkan aja Pak sedikit. Lebih kurang 3,5 tahun dan hampir 5 tahun kami di Padang Pak. Tidak tersentuh sedikit pun oleh pemerintahan Pak. 5 tahun kami berada di Kota Batam dan di Kota Padang memang betul-betul berjalan mandiri Pak. Sementara kami sampai saat ini masih berjalan sendiri. Kami meningkatkan SDM sendiri Pak. Seperti yang kita ketahui Padang sudah sangat berdampak terhadap narkoba seperti kampung tadi jauh, pasar pagi Kudus juga. Dan di sini saya juga ingin mengimbau bapak-bapak juga. Kalau kami diberi kesempatan Pak, kami kalau bisa ketemu sama Bapak langsung ke bawah ini Pak. Biar Bapak juga tahu bagaimana keadaan Kota Padang. Dan saya juga mau mengimbau untuk Bapak-bapak, banyak anak-anak kita di luar sana Pak yang kembali menggunakan narkoba bukan karena faktor lingkungan yang baik Pak, tapi ada faktor lingkungan yang tidak baik, yang sebenarnya lingkungan itu baik, tapi mereka lingkungan terdekat mereka yang menilai mereka tidak baik Pak. Akhirnya kami tidak rehabilitasi, sudah menguatkan pelayan kami, tapi ketika dia kembali ke masyarakatnya, malah masyarakatnya yang menilai mereka tidak baik Pak, padahal mereka sudah berusaha untuk baik. Itu Pak. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, cuma singkat. Demikian Pak Wali, sekali lagi selamat dan apresiasi untuk Pak Wali dan Pak Wakil Wali Kota. Terima kasih Pak Prof. Tahun menjabat tadi yang Bapak katakan hanya sekedar pembangunan di bidang fisik, tapi saya tidak ada menyentuh pembangunan di bidang moral, terutama banyaknya moral anak muda di Kota Padang terpengaruh dengan narkoba. Dan saya juga menjalani, saya aktivis yang menjalankan program rehabilitasi di lapas dan yang pertama kita apresiasi pada Bapak berdua. Yang pertama bagaimana Bapak sudah bisa dengan baik itu melaksanakan agama berat terkait dengan rencana kita yang kemarin. Jadi ini juga bisa menangkan di seluruh masyarakat Padang yang berkenaan di sana. Dan kemudian terkait dengan rencana rehabilitation, ini juga sudah disampaikan oleh Bapak Kota, bagaimana upaya Bapak Kota dan Bapak Kota bersama di terkait itu sudah bisa mendapatkan dana 3,8 dari 15 triliun untuk sementara. Ini sangat kita selesai. Kemudian yang kedua, kami
ingin menyampaikan bahwa terkait dengan produk sudah ada komitmen dari Wali Kota dan Bapak Wakil DPR memastikan seluruh produk yang sudah disampaikan. Nah, namun tentu seperti yang saya tadi, masalah waktu untuk produk ini akan diserahkan secara bertahap sesuai dengan prioritas dan kebutuhan yang ada di masyarakat. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan evaluasi kami terkait dengan apa yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Kota dan Bapak Wakil Kota. Yang pertama mungkin kami melihat dari badan kerja ya, yang membahas tadi. Nah ini sebenarnya kan sudah program sudah lama dari zaman Pak pertama Pak Pertilahan dulu masalah bagaimana kita bisa membangun taman-taman di kota dan kecamatan. Jadi Gunung dan Jiran ini sudah lama Pak Pertilahan. Namun selesai di tangan Pak Pertilahan dan Pak ini lalu kita diskusi. Nah persoalan sekarang adalah supaya ada kesenjangan mungkin tidak ada salahnya untuk yang memiliki kecamatan. Jadi memang kecamatan yang mungkin memiliki lahan yang cukup untuk taman kecamatan ini mungkin ke depan perlu kita prioritaskan. Sehingga memang seluruh masyarakat, karena saya lihat bahwa pembangunan perumahan ini itu banyak sekali sudah ada di sisi pemerintah. Cuma persoalannya adalah lahan untuk ruang terbuka hijau itu sangat kecil sekali, sehingga kesempatan untuk memiliki tempat bermain itu sangat sedikit sekali. Jadi ini program Bapak Wali Kota rasanya ini sudah bisa kita luncurkan ke beberapa kecamatan yang ada di wilayah. Kemudian selanjutnya masalah sampah seperti yang Pak Wali sampaikan tadi, bahwa sampah ini kalau masyarakat tahu sebenarnya sampai ke TPA itu bahwa kita masih sangat minim sekali pemilihan sampah di sumber sampah. Nah ini mungkin dari Dinas Lingkungan Hidup, nah perlu kita lebih tajamkan lagi bagaimana pemilihan sampah di sumber sampah ini bisa secara optimal. Kami yakin dengan programnya, seminar programnya Pak Wali dan Pak Wakil Kota, bahwa dukungan masyarakat pada Bapak Kota dan Bapak Wakil Kota ini sedang naik. Kita juga tahu apakah ada survei seperti apa juga dari Pak Wali dan Pak Wakil Kota, bahwa dukungan masyarakat pada pimpinan Kota Padang sedang naik. Jadi kalau ada program yang memerlukan dukungan dari masyarakat, saya rasa ini adalah kesempatannya. Nah, contoh nanti hari ini saya mintakan untuk tim protokoler bisa menyesuaikan waktunya. Selain itu semua catatan tadi tanpa terkecuali sudah kita catat. Saya tentunya berterima kasih sekali lagi atas hadir bapak-bapak. Mudah-mudahan ini menjadi evaluasi untuk kampung. Mungkin kok bisa lebih panjang waktunya, namun memang kondisinya hari ini kecepatan waktu kita pun juga sudah molor tadi sedikit. Pak Ketua DPRD mungkin menutup doa belum tadi ya. Kita minta ketua mendoakan kita ya. Ada yang mau mendoakan? Ketua sekalian menutup sebagai representasi dari masyarakat Kota Padang. Selepas itu Bapak dan Ibu silakan menikmati menggunakan waktu buka puasa. Yang mau sholat bisa di atas ya. Ada dua toilet juga ya. Untuk ibadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
selama ini komunikasi Pak Wali dengan teman-teman di DPRD, karena bagaimanapun DPRD adalah bagian dari pemerintah daerah, tentunya alhamdulillah sampai ini bisa berjalan dengan baik. Dan memang juga kita apresiasi Pak Prof. 2025 itu di bulan November saja Pak Wali sudah bisa mencapai lebih dari 100% pendapatan asli daerah. Ya Pak Didi, bulan November ya. Di bulan November Pak, alhamdulillah. Ini tentu prestasi karena percuma saja bicara tentang probul, bicara tentang belanja kalau uangnya nggak ada. Hari ini pemerintah pusat mulai mengurangi, mengencangkan tingkat-tingkat dengan mengurangi transfer ke daerah. Maka salah satu adalah kita pendapatan asli daerah. Dan di tahun 2006 ini kita bersama Pak Wali merencanakan PAD kita itu lebih dari 1 triliun. 1 triliun. Saya yakin kemarin aja Pak Wali mulainya Februari loh. Sekarang sudah mulai Januari. Kita yakin insya Allah ini akan bisa kita raih, tentu dengan kolaborasi semangat kebersamaan. Ya kita yakin tidak ada kaitan, pasti ada kelemahan, ada kekurangan. Tapi alhamdulillah kita tutupi sama-sama kekurangan itu. Maka kami DPRD selalu bagaimana memang apa saja menjadi keinginan dari Pak Wali selagi terbaik untuk pemerintah kota dan untuk kesejahteraan masyarakat. Insya Allah jangankan 100%, 1000% pun kita dukung. Insya Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, maka memang momentum hari ini saya rasakan kita hadir memberikan masukan, saran kepada kami juga pemerintah kota. Kita yakin apapun yang kita memberikan masukan tadi dari para tokoh, kita yakin semuanya pasti akan dirangkum, nanti kita bicarakan sehingga berwujud dalam bentuk program yang nyata di lapangan. Ini yang kita harapkan ke depan. Dan memang salah satu gaya terbesar kita adalah soal banjir. Mudah-mudahan ini bisa menjadi program yang akan kita tuntaskan. Karena memang yang namanya kepemimpinan beliau 5 tahun. Tentu yang 5 tahun tidak bisa dilihat 1 tahun saja. 2 tahun, 3 tahun sampai 5 tahun ke depan. Tentu ini perlu kebersamaan, kolaborasi dan semua elemen yang ada. Itu harapan kita ke depan. Mungkin saja Pak ini yang bisa kita sampaikan. Program bersama Pak dari sini 3 bulan lagi kita berdoa. 3 menit lagi Pak. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. Ya Allah ya Rahman Rahim. Pada hari ini Allah, kami berkumpul dalam rangka 10 tahun refleksi kepemimpinan Bapak Wali Kota Fatih Amran dan Pria Maikus sebagai Wakil Wali Kota. Kami yakin ya Allah, mereka berdua punya niat yang suci dalam membangun kota ini ya Allah. Berikanlah mereka kekuatan, dibantu oleh seluruh komponen yang ada di kota ini untuk menjadikan kota kami menjadi kota yang maju, kota yang damai dan kota sejahtera ya Allah. Ya Allah berikan mereka kekuatan ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim. Pada hari ini kami berkumpul di bulan yang berbeda rahmat dan berkah ini ya Allah. Berkahilah negeri kami ini ya Allah. Berkahilah kota kami ini ya Allah. Jauhkanlah kami dari kesalahan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Padang TV, kali ini saya bersama Wali Kota Padang, membersamai beliau dalam safari Ramadan di Masjid Darul Falah, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Selamat malam Pak Wali. Selamat malam. Sehat selalu di padatnya agenda kita. Alhamdulillah sehat-sehat. Pak Wali, ini yang kita tangkap tadi ada kedekatan antara pemimpin dengan masyarakatnya. Lihat di hangatnya sambutan masyarakat. Alhamdulillah. Ya, saya rasa inti dari safari Ramadan itu adalah menjaga tali silaturahim ya, antara pemerintah kota, Forkopimda hari ini alhamdulillah hadir Bapak Dandim dan Bapak Kasat beserta Bapak-bapak unsur Forkopimda dengan masyarakat. Karena momentum serupa seperti ini kan tidak selalu kita dapatkan. Meriahnya dan juga khidmatnya bulan suci Ramadan, kenapa tidak kita menjaga tali silaturahmi sesama muslim dan muslimat sekota Padang. Dan kami sangat bersyukur sekali setiap kedatangan seperti yang disampaikan tadi, hangat sekali sambutan dari pengurus, dan tentunya kami pun juga berterima kasih atas dukungan dari seluruh pihak, dari seluruh pengurus masjid, dari seluruh guru-guru dan kepala sekolah kita yang sudah mendukung kegiatan-kegiatan Smart Surau. Karena inilah intinya, tanpa kolaborasi tentu program-program yang ada di dalam Smart Surau itu tidak akan dapat terwujud. Nah, sehingga ini esensi dari pertemuan ini, dan alhamdulillah pun juga kita lengkap hadir dari dinas dan juga dari Forkopimda. Ini juga ada bantuan yang kita serahkan kepada masjid. Ya, ada bantuan juga yang kita tingkatkan dari tahun sebelumnya, karena nominalnya memang tidak banyak ya. Tapi seenggak-enggaknya tahun ini ada peningkatan. Kita berikan bantuan kepada masjid sebanyak 40 juta, kepada musola 25 juta. Sekali lagi, membangun masjid ini tentu tidak akan bisa terselesaikan hanya dengan segelintir bantuan dari pemerintah, ya. Tidak banyak, tapi gerakan dari masyarakatlah yang saya rasa patut kita apresiasi ya. Masjid musola yang ada di Kota Padang cukup representatif ya. Fasilitasnya cukup baik. Malah tidak sedikit yang memiliki fasilitas yang cukup lengkap ya. Ada yang kemarin ada klinik, ada dapur, ada kamar mandi. Kalau yang penyejuk mungkin hampir semuanya ya. Jadi kita bersyukur sekali. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang sudah banyak membantu memberikan sedekah terbaiknya untuk pembangunan masjid dan musola kita. Terkait program Smart Surau, sejauh ini seperti apa kita melihat antusias anak-anak? Hampir 70% kali ya, 60.000 siswa tadi pagi dari 80.000 total siswa, ini kan cukup luar biasa. Nah, saya rasa ini keberhasilan dari pengurus ya dan sekolah. Ini bukan keberhasilan pemerintah, kita hanya mendorong ya, tetapi masyarakatlah yang merealisasikan. Lihat anak-anak brilian kita, anak-anak juara kita ya, mulai memiliki nilai yang baik di sekolah. Insya Allah memiliki pun juga keimanan dan ketakwaan. Kan itu tujuan kita hadir di sini bersama-sama. Pak Wali, 1 tahun kepemimpinan kita. Sepertinya masyarakat harus tahu dan berhak tahu apa yang kita capai dan apalagi yang kita gencarkan ke depan. Waduh, banyak sekali ya. Kalau yang ada kita capai, yang belum tercapai juga banyak. Ya, tetapi yang paling penting adalah saya tidak akan mungkin menuliskan satu persatu hari ini ya. Tetapi yang kita ingin capai adalah masyarakat tahu bahwasanya ada program-program terbaik yang kita persiapkan untuk mereka. Jangan sampai ada yang tidak tahu. Slogannya no one left behind. Jangan ada yang tertinggal. Jangan ada yang ada beasiswa ke luar negeri ya kami nggak tahu Pak. Itu kan jangan. Ya, jadi lurah, seluruh jajaran Pemko, camat, ya, RT RW harus mensebarluaskan program-program terbaik ini. Ya, harus mensinergikan dengan seluruh pihak tentang program-program terbaik ini. Nah, sehingga tujuannya adalah menggerakkan segala potensi. Kolaborasi adalah kuncinya. Terima kasih banyak. Siap selalu di tengah kepadatan agendanya. Terima kasih. Baik pemirsa Padang TV, demikian tadi bincang-bincang kita bersama Wali Kota Padang, Bapak Fali Amran, di tengah safari Ramadannya di Masjid Darul Falah, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Beliau juga menjabarkan berbagai capaiannya selama 1 tahun kepemimpinan beliau menuju kejayaan Kota Padang.